Oke, kembali lagi dengan saya Muhammad Alfi Ramadan. Pada kesempatan malam hari ini saya sedang berada di Pondok Pesantren As-Salafiyah Melangi, tepatnya di Kabupaten Sleman. Oke, Pondok Pesantren As-Salafiyah Melangi ini tidak juga pondok pesantren, tetapi juga pondok yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Mas Alkon, salah satu anggota ya? Ya. Oke, anggota dari tim media Media Center. Asa Media Center Ya. dari Pondok As-Salafiyah Melangi. Oke, Mas Alkon, tanpa panjang lebar lagi, kali ini saya akan bertanya kepada Mas Alkon dari tim Asa Media Center. Mungkin bisa jelasin dulu sih sejarah dari Asa Media Center ini sendiri. Oke, kalau sejarah itu kita kalau melihat yang dulu ya, itu sebenarnya media itu udah ada dari awal tahun 2010-an lah. Itu dipegang ya ala kadarnya sama salah seorang santri, dua orang santri. Tapi mulai terbentuknya tim dan ada kesadaran untuk membuat media yang lebih proper itu pas COVID. Jadi pas COVID itu santri-santri pulang semua. Oke. Habis itu ngajinya itu lewat YouTube. Jadi kita pindah platform ngajinya yang awalnya tatap muka itu kita pindah ke YouTube. Oke. Daring. Nah mulai dari itu terus ada beberapa orang yang ikut terus terbentuklah tim media dengan meneruskan habit-habit yang ada waktu sebelum ada tim media sebelum COVID dengan alat-alat yang lebih proper sama jangkauan platform yang lebih luas juga. Oke, ya justru COVID ini nggak di momen bagaimana pondok pesantren berevolusi, berubah dari dulunya offline kemudian daring. Nah, tim Asa Media Center dibentuk saat COVID ini ya. Ya. Oke, mungkin selanjutnya tujuan utamanya dari pembentukan tim Asa Media Center ini apa sih? Apakah hanya untuk sekedar dokumentasi atau dakwah atau hal lainnya, mungkin bisa dijelaskan? Yang jelas terbentuknya tim Asa Media ini itu untuk membantu publikasi sama menjangkau halayak yang lebih ramai di sosial media, khususnya di platform media sosial. Oke. Itu kita di situ sebarkan program kita, terus kajian kita biar bisa dilihat sama banyak orang. Mungkin salah satu sebabnya juga itu buat dokumentasi acara-acara santri, biar wali santri itu bisa lihat anaknya di sini itu. Nah, kita mungkin masuk lebih dalam lagi, Mas, tentang teknologi ini yang dipakai oleh tim dari Asa Media Center sendiri. Mungkin apa aja sih peralatan yang biasa digunakan oleh tim dari Asa Media Center saat membuat sebuah konten ataupun kayak siaran live streaming tadi? Kalau alat digunakan itu kita tergantung kontennya sih sebenarnya. Konten kalau mau diupload di short, kita kadang-kadang pakai IP, pakai iPhone biar langsung bisa di CapCut editing langsung kita upload. Kalau pengen cepet-cepet kayak story yang di tempat langsung kita bikin story itu kita pakai IP. Tapi kalau story yang foto itu kita pakai kamera. Sama kalau beberapa short video itu juga pakai kamera, pakai A7C3 Mark III. Kalau live YouTube itu kita pakai set broadcast pakai NX2 sama RG1 itu buat streaming, buat publish acara-acara. Ya kalau itu kan rutinan mingguan ya Mas. Ya. Itu mungkin kita publish pakai NX sama laptop, hasil streaming. Oh, cukup proper banget dari kalangan pondok pesantren tapi menggunakan alat-alat yang sudah proper sekali. Nah, dari alat-alat yang digunakan tadi kan seperti yang saya tahu itu cukuplah proper untuk pembuatan konten maupun live streaming. Nah, selanjutnya pertanyaanku, dari alat yang bagus tadi, biasanya platform yang digunakan oleh tim medianya Asa Media ini sendiri apa sih? Apakah di semua aktif di sosmed ataupun di YouTube dan sebagainya? Mungkin bisa lebih dijelaskan. Kalau platform yang diproduksi pakai kamera-kamera tadi, kalau video itu kita biasanya lebih sering short sih. Short kita buat video short kita upload ke beberapa platform. Mungkin kalau di TikTok itu kita uploadnya yang kayak lebih ngehook terus gayang guyon, tapi tetap ada materinya itu kita upload di TikTok. Tapi kalau benar-benar materi yang kayak sepaneng gitu kita upload yang di IG. Sama mungkin YouTube itu semua dari TikTok sama IG kita jadiin satu di YouTube. Kalau yang konten panjang itu sebenarnya ada kayak cover itu dari lembaga sebelah itu
ada juga, ada podcast juga, ada kajian juga, ada matlaah. Itu kayak gitu kita upload di YouTube, tapi nggak sesering nge-short. Lebih sering short sih daripada YouTube. Intinya kalau YouTube itu semua short masuk di YouTube, tapi kalau short itu masing-masing, ada di TikTok, ada di IG, ada juga sebenarnya yang di web itu. Tapi kalau dari alat-alat tadi mungkin ya cuma foto, selebihnya itu narasi teks gitu. Oke. Nah, dari pembuatan konten tadi kan biasanya kan ada penjadwalan konten ya. Nah, dari tim Asa Media Center ini penjadwalannya seperti apa sih? Kayak apakah harus upload di TikTok seminggu sekali atau sehari 7 kali? Nah, itu gimana? Kalau upload itu kita kan ada banyak konten sebenarnya. Kalau yang panjang yang long tadi yang di YouTube itu podcast itu seminggu sekali, cover seminggu sekali. Hari Sabtu sama hari Rabu. Kalau yang short itu ada beberapa segmen juga yang short itu, kayak short yang bahasnya kayak tafid-tafid lah, terus kitab-kitab, terus sama yang ngehuk-ngehuk, itu kita seminggu 2 kali 3 kalinan. Sama kalau yang sifatnya kayak naratif yang di web atau di saluran PSM itu kita sebulan lah minimal 4 kali seminggu sekali berarti. Ya 2 minggu sekali seminggu sekali gitu. Cukup padat juga ya berarti ya? Sebenarnya cukup, iya padat. Oke. Dari konten tadi penjadwalan, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah seperti apa sih proses produksi konten ini dari awal sampai distribusi sampai disebarkan ke platform? Berarti apakah ada kesusahan, kemudian ada tantangan tersendiri kayak dari proses-proses awal sampai akhir ya? Kalau sebenarnya kan kita kan juga udah jadwal konten tuh, tapi ada juga yang kayak aku punya triggernya habis lihat ini kayak gini, aku punya materi kayak gini. Nah, yang sering terjadi itu ada jadwal upload, terus untuk mengisi jadwal itu kita tuh punya aku ada materi ini, ingin aku tarain. Aku ada hook ini, aku ingin tarain. Kalau hook itu mungkin dari kita scroll kan banyak kayak pattern konten gitu kan. Lalu itu kita utarain, baru kita cari materinya. Ada juga yang udah ada materinya, baru kita kemasnya gimana nih biar menarik pas upload. Kalau udah nemu kayak gitu, kita brainstorming ke teman-teman yang produksi. Aku mau kayak gini konsepnya, produksinya kamu kayak gini ya. Nanti biar editingnya kayak gini. Itu yang ngurus orang yang nemu konsep. Nah kalau udah diproduksi, backup, editing sama editor, itu nanti kita quality control yang punya konsep ini editingnya udah benar apa belum, sesuai konsep atau belum. Nah kalau udah editing, ekspor, kita store ke grup biar diganti sama kiai kita, ya sama wim kita. Kalau ACC kita upload. Kalau nggak ACC ya direvisi, tapi kalau nggak bisa direvisi ya itu masalahnya. Kalau masalah sendiri sebenarnya yang sering terjadi itu pas ngetek tuh kayak nggak memperhatikan detail kecil, tapi pas editing itu editornya itu merasa kayak seluruh masalah produksi itu ada di editor. Itu kan pasti ya mas, sebenarnya kayak gitu rasanya. Itu kan masalah banget. Ya itu yang sering terjadi itu kayak gitu. Jadi yang ngetek tuh ngerepotin editor karena dia cuman wah panas, udah selesai gitu. Masalahnya tuh di itu yang itu. Ya masalah lain-lainnya nanti endingnya juga di editor ya. Kayak pemilihan footage dan lain-lainnya editor. Oke, mungkin bisa diminum dulu mas. Enggak. Ini asa water. Enggak, ini dari Tumpur. Wah, Tumpur water. Bismillah. Oke, dari pembuatan konten tadi, kemudian dari penjadwalan, kemudian dari bagaimana proses awal sampai akhir, sampai editing, sampai distribusi. Nah, sini kan banyak SDM yang terlibat ya mas. Dari nggak hanya dari tim Asa Media Center sendiri, kemudian mungkin kayak pembuatan konten itu kan ada dari santri maupun dari yayasan atau ustadz-ustadz guru di sini. Nah, mungkin siapa aja sih yang terlibat di dalam pembuatan konten itu? Apakah banyak santri-santri yang dilibatkan atau maupun dari ustadz-ustadz itu apakah juga dilibatkan dalam pembuatan konten? Kalau yang sering terlibat itu yang jelas ustadz terlibat, santri terlibat, terus santri-santri yang pinter-pinter itu juga terlibat. Itu kan semua SDM ya, itu kita manfaatin biar mereka juga bisa belajar berkonten. Kalau ustadz itu seringnya kita kayak store materi ke ustadz, ini minta koreksi, ada yang salah nggak? Kalau ada yang salah yang mana biar kita betulin. Kayak materi habis itu pattern konten itu sebenarnya dia benar atau enggak, terus narasi, terus talking head itu harusnya gimana yang benar. Kalau dari santri sendiri itu
kita mintai sebagai talent dari kitab tahfidz sama putra-putri kita rolling biar ya merata lah porsinya santri yang unjuk gigi di sosmed. Oke. Berarti tim Asa Media Center ini juga mempersiapkan nggak konten plannernya mau buat apa dan siapa yang talentnya. Ya. Nah, aku pengen tahu, pengen tanya satu hal nih. Dari tim Asa Media Center ini dulunya dia belajar mandiri atau dia emang ada pelatihan gitu sebelum masuk ke Asa Media Center sendiri? Oke. Kalau Mungkin dari pengalaman masnya aja. saya, Oke. asik. Kan di Pondok Salafiyah ini kan the center of culture building. Oke. Iya, asik. Ya. Kita lihatnya orang itu dari karakternya orang itu sendiri. Ya. Dia pas kan kebanyakan yang masuk ke ASA itu yang lulus sekolah MA atau SMK. Itu yang udah di ASA. Itu kalau enggak orang yang yang punya wawasan luas itu dia lihat nih sama seorang ini. Dia karakternya itu bisa dikembangin enggak untuk berkecimpung di dunia media. Kalau bisa kita kembangin lagi, kalau enggak ya kita cari yang lain, orang yang lain. Jadi kalau benar-benar pembentukan karakter sama skill itu di sekolah masing-masing. Kalau udah nemu orang yang agak berskill sama agak berkarakter, baru kita angkat ke media. Tentunya dengan banyak penyaringan dan filter. Di media kita kasih pelatihan ke dia lagi. Ini dia tuh lebih ke produksi atau lebih ke editing sih. Kalau lebih ke produksi atau editing, kita fokusin, kerucutin ke antara salah satunya biar lebih nyuhu di sana. Nggak usah kayak orang pro. Biar sesuai passionnya ya. Oke. Berarti dari anggota yang mau masuk itu rata-rata atau hampir semuanya dari santri alumni Pondok Pesantren Salafiyah ini ya. Oke, Mas Alvan, dari kita lanjut tentang Pondok Pesantren Salafiyah ini sendiri. Nah, Pondok Pesantren Salafiyah ini terbantu gak sih dengan adanya tim media ini menurut Mas Alvan, kayak dari program-programnya dapat dikenal dengan luas atau ya jejaringnya dapat dikenal lah oleh nasional maupun dari masyarakat luar. Mungkin itu membantu gak sih tim media ini dari dampak positifnya bagi pondok? Sebenarnya ya yang jelas tuh membantu banget. Membantu dalam, kalau pondok sendiri kan dia kan kayak pengen kasihnya dikenal luas orang, terus pengen dakwah. Nah, dengan ada tim media ini kita kayak buka lawang lah ke banyak platform agar kajian sama materi-materi yang ada di pondok kayak Hikmah Mutiara itu bisa lebih tersebar luaskan ke masyarakat ramai. Ya, terus yang lain mungkin kan pondok ini kan juga kayak udah terdigitalisasi dari sistemnya. Oke. Itu dengan adanya media itu juga membantu digitalisasi pesantren ini Pondok Salafiyah untuk dapat berjalan dengan baik, kayak mungkin komunikasinya ke orang itu lebih intens. Terus jembatannya ke yang lain itu lebih cocok kan sama-sama kayak teknologi itu kasarannya. Itu mungkin dua yang jelas terlihat manfaatnya. Oke, lepas dari pondok kita ke dari masyarakat luar nih, dari konten-konten yang sudah dibuat. Nah itu kan ada respon dari masyarakat luar, entah itu masyarakat random netizen yang enggak dikenal maupun kan kebanyakan wali santri juga mengikuti sosial media pondok. Nah itu sebenarnya ada komentar apa sih dari konten-konten yang dibuat? Apakah respon positif, banyak respon positifnya atau negatifnya? Kalau negatif positif itu sebenarnya banyak positifnya. Karena kan kalau kita upload dokumentasi acara-acara di sini itu kayak oleh santri, wah ini aku gadul anak aku seneng banget itu, dia seneng banget. Kelihatannya seneng banget di acara. Itu kan responnya kan yang jelas positif. Orang seneng karena bisa lihat anaknya yang ada di pondok lewat sosmed. Itu juga mengobati rindu si wali santrinya juga ya. Anakku di pondok bahagia. Oke. Itu yang jelas positifnya di situ. Tapi kalau negatif itu nggak negatif sih. Kalau kita ngonten materi itu ada beberapa respon yang, wah kalau aku pendapat tuh kayak gini, kalau aku pendapat tuh kayak gini. Kalau kita ngonten materi atau hikmah, itu kan ya respon yang nggak apa-apa. Itu persepsi masing-masing. Iya persepsi. Terus keyakinan tuh diskusi aja lah di kolom komentar. Nah oke, itu tadi kan persepsi maupun respon negatif positif dari masyarakat luar tentang konten-konten tadi Mas. Nah
tantangan terbesar sendiri bagi tim Asa Media ini apa sih di lingkungan pondok maupun di lingkungan luar gitu? Kalau tantangan tuh sebenarnya banyak, tapi yang paling dirasa itu waktu produksi sama keseharian kita terkait waktu sama kualitas konten. Dan keduanya itu sebenarnya saling berhubungan. Kalau kita waktu manajemen waktunya kita nggak benar, itu akan berpengaruh pada kualitas konten. Betul. Misal nggak mood atau misal masih banyak urusan tapi nggak diselesaikan secara dewasa, semua itu nggak tergarap, kan juga bermasalah sama kualitas konten. Di samping ya disiplinnya kita jadi buyar, terus kita manage waktunya jadi jelek, kan keberbagian kita kan juga jelek gitu. Tapi biasa juga ada dampak buruknya, yaitu kualitas konten itu tadi. Mungkin kayak kan tim Asa Media ini nggak cuma hanya fokus di lingkungan pondok juga ya, ada yang mungkin bekerja, mungkin sedang pendidikan di luar atau kerja di luar. Nah itu juga berpengaruh nggak sih? Tantangan juga nggak sih Pak? Berpengaruh, bahkan ngaji pun berpengaruh sebenarnya. Jadi kadang juga berpengaruh ya? Kadang-kadang ada orang nggak ngaji, buat ngedit, itu dia punya angan-angan kayak gitu ada. Bahkan ngaji pun ada kan orang yang ngajinya kan dia kayak doyan banget ngaji gitu. Itu udah jadi nggak doyan gara-gara itu. Angan-angan kayak gitu sempat muncul. Tapi kan harusnya kan kita sebagai teman ya nggak boleh gitulah. Utamanya di waktu. Sama kalau biar nggak gitu, itu kita mengatasinya ya diskusi, komunikasi, saling menasehati lah, sama fokus ke masalah yang dibahas. Jangan cuma sharing. Kalau sharing kan mungkin ya kamu ngomong aku ngomong, kamu ngomong aku ngomong. Tapi kalau kita sharingnya fokus ke masalah kan, ya kita fokus gimana caranya masalah ini dapat teratasi, ke pengatasannya kita komunikasinya ini sangat penting sekali ya. Mungkin terakhir ini Mas, harapan ke depan harapan Mas Alkan sendiri maupun dari Asa Media Center ini ke depan terhadap media di pondok maupun teknologi informasi komunikasi yang dari pondok ini seperti apa sih harapannya ke depan? Kalau harapannya semoga media ini dapat ikut andil dan membantu atau bahkan menjembatani seluruh program dan harapan-harapan pondok pesantren. Kayak misal dia punya kajian, kita pengen ini kita aktifkan di mana-mana di berbagai platform, itu semoga kita dapat membantu dan membantunya semoga dapat lebih baik. Amin. Terus mungkin mungkin bisa ditiru sama media-media lain. Kalau ditiru kan berarti kan udah kayak teruji klinis, udah berhasil. Nah keberhasilan itu kita barometernya pakai gimana caranya media ini ditiru orang lain. Oke, mungkin Mas Alkan, terima kasih atas waktunya sudah sangat pertanyaan yang saya sampaikan. Pemirsa, terima kasih dalam wawancara kita malam hari ini di Pondok Pesantren As-Salafiyah bersama tim Asa Media Center yang diwakili oleh Mas Alkan. Kita cukup mendapatkan banyak informasi tentang teknologi informasi komunikasi yang ada di Pondok Pesantren As-Salafiyah Melangi. Dari saya cukup sekian, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.